So here it comes, the big day, FOMC meeting yang akan diumumkan kurang lebih di jam 1 dini hari dan juga dilanjutkan dengan press conference dari Jerome Powell itu di jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini adalah hari besar yang kita nantikan teman-teman. Jadi hati-hati dengan apa yang sempat terjadi di pasar. 2 hari terakhir kita lihat dia mengalami kenaikan. Di hari Jumat atau di penghujung pekan lalu kita juga sempat melihat dia kembali naik dari areal tekanan 1699. Dan hari ini adalah penentuannya. Persis dengan apa yang sempat kami uraikan di weekly newsletter yang bisa Anda simak dari aplikasi Agrodana News, di mana kami sempat menyampaikan bahwasanya ini akan menjadi trigger dan bahkan bisa saja merubah areal ataupun tren yang sempat tercipta, baik itu di Dow Jones atau indeks saham Asia atau bahkan currency, dan termasuk salah satunya adalah yang paling sensitif yaitu emas. Nah, ini adalah terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan atau disampaikan oleh Federal Reserve pasca munculnya atau digulirkannya paket stimulus yang besar yaitu senilai 1,9 triliun dari pemerintahan Biden. Tentunya ini akan sangat efektif kalau ditunjang dengan kemungkinan kebijakan moneter yang kita sebutnya kebijakan longgar. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, berarti harapan kita adalah terkait dengan kebijakan suku bunga yang tetap dalam konsekuensinya adalah suku bunga rendah, kemudian juga terkait dengan QE yang tetap akan berjalan. Nah, tapi yang menjadi permasalahan dalam 1 atau bahkan 2 bulan terakhir, terutama dalam 2 minggu terakhir yang paling terasa, yaitu dengan kenaikan yield yang ada mencerminkan minat terhadap obligasi pemerintah AS ini cenderung menurun. Nah, otomatis yang akan diawasi kali ini persis dengan apa yang sempat kami sampaikan dalam 1 minggu terakhir. Anda bisa simak di video live streaming kami dan juga terutama di hari Senin. Ada poin-poin yang kami ulangi dan bahkan kami ulas ulang ataupun bahkan ditambahkan. Jadi di situ ada 4 opsi, di mana opsi 1 dan opsi 2 kecenderungannya adalah memberikan efek yang sangat positif untuk gold, yang artinya negatif untuk yield ataupun untuk dolar. Lalu kemudian juga pasar saham tentunya. Nah, kemudian juga kalau opsi ketiga dan opsi keempat akan memberikan dampak yang negatif untuk gold ataupun bahkan pasar saham. Nah, yang terjadi sekarang adalah Dow Jones sudah mengalami kenaikan terlebih dulu, tapi kemudian Nasdaq agak sedikit lag atau bahkan jauh lebih lag daripada dua saudaranya, yaitu Dow Jones dan juga S&P. Lalu bagaimana dengan indeks saham yang lainnya? Ya, semuanya akan terlihat dari apa yang akan disampaikan oleh Fed malam ini. Nah, pertanyaan yang paling simpel adalah apakah mungkin seorang Powell akan mempertaruhkan pemulihan ekonomi yang sudah terbentuk atau tercipta sampai saat ini? Saya rasa kalau misalkan patokannya adalah terkait dengan tidak akan mempertaruhkan segalanya atau tidak akan mempertaruhkan keadaan ekonomi akan kembali ke dalam jurang, maka kemungkinan potensinya Fed mau tidak mau memaksakan untuk mengikuti jejak langkah yang sudah dilakukan oleh ECB pekan lalu, yaitu menambahkan atau mempercepat laju pembelian obligasi. Walaupun sebetulnya mereka juga sempat bicara bahwa itu adalah efek atau kebijakan sementara waktu, karena mereka meyakini bahwasanya ada gangguan inflasi untuk beberapa bulan ke depan. Dan saya rasa Fed pun bisa saja melakukan hal tersebut daripada melakukan pemangkasan suku bunga yang sangat tidak disukai oleh Powell ataupun bahkan pejabat official dari Fed, yaitu dengan menekan suku bunga lebih lanjut, maka kemungkinan Amerika akan memberlakukan pertama kalinya suku bunga negatif. Saya rasa di antara opsi itu Fed kemungkinan potensinya adalah memperpanjang atau bahkan melanjutkan pembelian obligasi. Kemudian, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Powell di dalam testimoni terakhirnya, bahwasanya mereka menganggap kenaikan yield ini hanya berupa trigger atau bahkan aspek dari optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi. Jadi kemungkinan potensi ini akan membuat kita benar-benar apakah Fed akan melakukan perubahan kebijakan atau mereka akan cenderung unchanged. Kalau unchanged, well, saya rasa kenaikan di sesi Asia ini akan menjadi sia-sia dan akan kembali mengalami penurunan. Apalagi kalau opsi keempat yang tadi sempat kita sebutkan, tiba-tiba dia mengurangi paket pembelian obligasi, maka kita akan melihat pola penurunan jauh lebih dalam dari 1670 atau 1680 yang pernah tercipta di pekan lalu. Dan mungkin saja di pertengahan malam Anda bisa untuk melakukan strategi atau switching strategi in case ternyata Fed memberikan sinyalmen bahwa mereka akan melakukan pembelian obligasi. So switch to buy, saya rasa itu yang paling normal. Jadi kita lihat apakah dia akan tembus terlebih dulu atau justru memberikan arahan atau efek penurunan terlebih dulu. Technical View 17 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana.
Technical Outlook 17 Maret 2021 menjelang FOMC, dan kita harus lihat terlebih dulu perkembangan selanjutnya dari pasar obligasi, atau di sini adalah grafik US Government Bond untuk 10 tahun. Oke, tempo lalu kita sempat membahas terkait dengan area trend channel yang ada potensi kalau ditembus berarti dia akan melanjutkan penurunan. Dan exactly itu persis yang terjadi kemarin. Anda bisa lihat di sini dia sempat memberikan harapan kenaikan tapi juga gagal, lalu kemudian dia malah menembus area support. Nah, kemudian saat dia menembus area support, ingat bahwasanya area sebelumnya yang setelah mengalami penurunan ini berarti dia akan swing low-nya akan mengikuti pola atau ketinggian bagian ini. Dan exactly itu persis yang terjadi. Tapi kurang lebih hari ini akan terjadi penentuannya. Apakah Fed akan mempercepat laju pembelian obligasinya atau tidak dalam program QE, atau memang dia akan cenderung unchanged atau malah akan dikurangi. So, 3 opsi yang pertama itu terkait dengan obligasi. Kalau memang ternyata opsi yang ketiga, maka kita akan melihat ini potensi penurunan akan jauh lebih dalam. So, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily chartnya, big double bottom itu yang akan menjadi kriteria fokus kita, terutama kalau memang Fed memperpanjang laju pembelian obligasinya di malam nanti. Kemudian kalau kita lihat dari yield, ya ingat bahwasanya obligasi harus mengalami kenaikan untuk Anda yang berharap bahwasanya emas akan kembali mengalami kenaikan atau bersinar kembali. Tapi untuk yield, dia harus mengalami penurunan. Dan ini yang agak sedikit mengkhawatirkan, karena kenaikannya kemarin dia kembali mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari grafik 1 jamnya, nanti kita akan lihat potensi tersebut justru digambarkan dengan pantulan persis di area yang kita khawatirkan. Oke, dengan harapan sebetulnya kalau secara teknikal saya bisa saja mengharapkan ini adalah pola yang bisa saja akan membentuk dari rising wedge ya. Ya, sebetulnya ini rising wedge, jadi kita bisa berharap bahwasanya nanti Fed memberikan kejutan, lalu kemudian dia mengalami penurunan dan tembus zona support. Yang artinya rising wedge berarti untuk arah penurunan atau pembalikan arah. Atau spesifik di 2 wave terakhirnya ini adalah double top. Nah, di grafik 1 jam, ini areal yang kemarin kita bahas. Saya sempat menyebutkan ya 2 ini ya, ada areal ini adalah sebagai zona dari trend channel. Lalu kemudian kemarin kita sempat bincangkan ini bahwasanya ada 2 kemungkinan, support dari trend channel ataupun support dari trend line sebelumnya. Nah, ternyata betul yang dikhawatirkan adalah menembus areal resisten kembali, dan itu berarti menandakan dia melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan ini bisa terjadi lengkungan yang sangat indah, saya rasa bukan mustahil akan terjadi penurunan sampai 1589, dan ekspektasinya di sini bisa saja terpantul atau malah jadi jauh lebih dalam. Semua tergantung kepada Fed. Demikian pula outlook dari DXY. Kalau kita lihat dari outlooknya, yang kemarin juga kita sempat khawatirkan adalah terkait dengan ascending triangle. Ya, ini cantik sekali ya. Penurunan sempat dia menembus tapi dia kembali masuk, dan kita asumsikan ini false breakout-nya. Kemudian dia naik tapi juga tertahan di zona resisten. Saya asumsikan ini resistennya masih relatif sama meskipun sempat mengalami spike yang cukup lumayan ya. Dan semakin menyempit, kita akan lihat penentuannya apakah dia akan tembus ke bawah atau tembus ke atas. Sejujurnya kalau lihat dari teknikalnya, ini akan menembus zona ke atas ya, area resisten yang akan ditembus berarti adalah penguatan US dollar, yang berarti kemungkinan emas akan mengalami tekanan di malam hari. Tapi apapun bisa berubah kalau misalkan FOMC memberikan syarat ataupun statement yang sesuai dengan ekspektasi oleh pasar, yaitu tetap dovish dan juga ada tindakan terkait dengan kenaikan yield yang sempat kita khawatirkan dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Technical view gold 17 Maret 2021 jam 11:36 waktu Indonesia bagian barat, high 1737.40, low 1729.40. Running price 1737.30, artinya sedang mengalami kenaikan, dan ini sebetulnya yang agak kami khawatirkan ya. Kalau misalkan dia spike pagi hari, yang dikhawatirkan adalah kemungkinan potensi vice versa atau kebalikan direspon di pertengahan malam. Artinya saat Fed atau FOMC mengumumkan kebijakannya, kemudian terjadilah sesuatu hal yang berlawanan. Nah, kemudian kalau dilihat dari batasan resisten tetap 1744 yang menjadi
aktor utama karena kemarin dia sempat spike sampai 17.40. But anyway, kenapa hari ini atau pagi ini kita memutuskan untuk melakukan sell terlebih dahulu, lalu kemudian menanti sampai pertengahan malam baru kita switch strateginya? Karena adalah potensinya dari candlestick ini. Ya, kemarin dia sempat spike 17.40, lalu kemudian sempat juga turun 17.25 dan kembali ditutup di area 17.31. Dan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, kita sempat melihat zona 17.39 ataupun 17.40. Dan setiap kenaikan di 17.38 sampai 17.40 selalu gagal membentuk ataupun konsisten sehingga akhirnya mengalami penurunan kembali. Oleh karenanya, dengan keadaan kondisi candlestick yang mirip dengan Doji Star, ya, ini adalah Doji Star atau kita sebutnya shooting star karena dia salib terbalik, ya, karena dia tailnya lebih panjang ke atas, maka kemungkinan potensinya akan terjadi penurunan. Secara teknikal ini adalah penurunan, tapi secara fundamental kita masih belum bisa menentukan karena semuanya kembali kepada efek dari FOMC minutes atau FOMC meeting nanti malam. Kemudian area support 1693, 1698 atau bahkan 1689, 1670. Tadi pagi kita sempat men-share terkait dengan area potensial bullish atau potensial target untuk uptrend yaitu berada 1760, 1765 atau potensial untuk downtrendnya itu berada 1689 atau bahkan 1670. Nah, nantinya ekspektasi kami adalah di bagian bottom ini barulah kita akan muncul dengan area demand. Itu pun dengan catatan tidak terjadi pengurangan atau taper terhadap QE. Kalau misalkan dia hanya menetapkan atau unchanged saja, kemungkinan demand masih tetap bisa muncul di area-area ini. Sementara di grafik H4-nya, potensi pergerakannya sebetulnya ini sudah sangat-sangat baik. Kita tinggal menantikan apakah dorongan ini sanggup untuk melewati area biru atau tidak. Karena kalau kita asumsikan bagian kanan, berarti kita asumsikan ini pergerakan berdasarkan ascending triangle. Tapi masih butuh satu tail lagi atau satu kaki lagi yang mencerminkan bahwasannya ini adalah bagian triangle yang tentunya berarti penurunan tersebut kita harapkan hanya mencapai 17.21. Itulah sebabnya kenapa pagi hari lebih menyarankan untuk melakukan sell terlebih dulu sampai kurang lebih 17.22 atau 17.24. Nantinya di area tersebut barulah kita switch strategi menjadi area buy. Tapi sampai saat ini ternyata penurunan tidak terjadi, malah dia mengalami kenaikan. So prepare kalau misalkan ternyata dia terlanjur mengalami kenaikan, untuk Anda short termnya sampai pertengahan malam setidaknya sampai menjelang FOMC, Anda masih boleh buy atau follow buy kalau misalkan zona 17.40 ditembus. Tapi ingat bahwasannya target yang atau resisten yang terdekat adalah 17.44, itu yang akan menjadi PR kita. Ya, itu ditandai dengan grafik daily tadi 17.44. Jadi kemungkinan kalaupun Anda follow saat dia breakout 17.40, katakanlah 17.38, 17.39, Anda dapat buy-nya di 17.40, maka kemungkinan Anda hanya memiliki kesempatan escape di 17.42 atau 44 maksimum. Dan ya, who knows, kalau misalkan ternyata spike 17.60, artinya kemungkinan di pertengahan malam akan terjadi fast reversal, dan itu yang kita khawatirkan karena kemungkinan area garis ini masih agak sulit atau relatif sulit, 17.70 lebih tepatnya. Ya, jadi ekspektasinya seperti itu, kecuali memang Fed memberikan angin segar terkait dengan meredam inflasi atau meredam yield, jika kemungkinan potensinya bisa melewati zona 17.60 atau bahkan di atas 17.70. So, strategi B, kalau misalkan ternyata di 17.18 dia tembus bagaimana? Kalau ini tembus, maka hati-hati dia akan mengalami penurunan sampai 16.98 atau bahkan 16.85. Di grafik H1, areal kenaikannya kurang lebih masih tetap dalam rectangle. Kemarin sebetulnya dia sempat turun ya, sampai 17.26 atau 17.25 sebetulnya ya. Sempat 17.25, sayangnya tidak menyentuh area kita tapi hanya mendekati saja karena kita targetnya di 17.2500 atau 17.24.60 kurang lebih area tersebut. Nah, tapi oke, untuk kali ini ya ini berarti area strong resisten 17.38, 17.40. Kalau ini tembus silakan follow buy. Ya, untuk short term saja targetnya sekitar 2 atau 3 poin, maksimum 4 poin. Hati-hati, tapi juga harus Anda gunakan terkait dengan stop loss ya. Karena yang ekspektasi yang sempurnanya adalah saya mengharapkan ini akan terjadi penurunan terlebih dulu at least 17.26 atau 17.27. Ya, berarti itu adalah TP pertama kita. In case kalau misalkan ternyata stop loss kita di 17.38 tidak tembus ya atau tidak disentuh. Tapi kalau misalkan sudah disentuh, Anda boleh follow buy saat dia tembus atau menantikan pullback terlebih dulu sampai 17.26 atau 17.27 barulah Anda melakukan buy.
Dan alternatif terakhir adalah yang paling idealnya, dia turun terlebih dulu, swing low, tapi dengan tail, kemungkinan ini adalah tail saat FOMC, lalu kemudian nantinya begitu Fed mengumumkan tindakannya, ini akan menjadi dua arah. Apakah dia akan tembus ke atas atau naik kembali ke atas, atau dia akan rally ke bawah, atau dalam hal ini adalah tertekan ke bawah. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.